Jadi untuk kita bisa mengikuti cara Tuhan, jangan biasa-biasa saudaraku. Sudah harus ada tanda kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Semakin ini besar, semakin besarlah upah kita dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan tidak akan mungkin enak-enak begitu saja. Jalannya bukan begitu. Ya, Tuhan tahu saudaraku, makanya diajar ini Yakub, keluarga Tuhan ini. Dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Mau sekolah aja, mau kuliah, kalau hanya mau enak-enak, tak bisa dong. Dari bila sudah pengen tidur tapi belum selesai tugas, biar sampai matanya berair-berair, masih lanjut aja terus. Betul begini, yang bersungguh-sungguh tapi kalau yang main-main, alah. Nah, masa bodoh. Apalagi kalau kita masuk Yerusalem baru, harus bersungguh-sungguh. Amin. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahannya kita boleh beribadah di tempat ini. Dan di tengah-tengah waktu semakin singkat, dunia yang semakin bergelora, kabar-kabar kesulitan, kabar-kabar perang, kabar-kabar hati manusia yang semakin bergolak, saling bunuh-membunuh pakai senjata-senjata yang mutakhir, sehingga penghancuran bumi ini, kalau semua nanti sudah memakai persenjataannya masing-masing, tidak lama saudaraku. Dulu saja bomnya Amerika itu cuma 2 biji, itu pun masih dibanding dengan sekarang itu sudah zaman bahola. Dan sekarang saudaraku mutakhir semuanya. Tapi satu perkara, rohani kita juga harus maju dalam Tuhan. Kalau sudah berimbang, saudara-saudaraku, jangan khawatir, kita tidak takut. Saya melihat seperti nyanyian kita, bahwa Tuhan itu sudah berbuat memulai bagi kita kebaikannya yang luar biasa. Seperti nyanyian kita, ku melihat kebaikanmu yang tidak pernah habis di hidup kita. Inilah saudara-saudaraku yang kita harus tekuni, kita syukuri. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya, cukup 2 ayat sini dulu. Kita mau baca bersama. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya
dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak menegakkan pintu-pintu tembara, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudara-saudaraku, saya sangat dapat kekuatan membaca firman Tuhan ini. Karena kalau saya perhatikan, ini Raja Kores ini, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Kristen, dia bukan agamawi, dia hanya raja negeri Persia yang mengalahkan Babil. Ini saudara-saudaraku. Tapi Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Begitu luar biasa saudaraku tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Kristen. Nah, saya belajar sejarah memang begitu dia, Raja Persia, saudaraku. Jadi ada beberapa yang menguasai Israel itu, mulai dari Babil, Persia, terus juga Yunani, Roma, itu saudaraku. Ya, dan terakhir adalah Romawi. Jadi salah satunya yang menguasai dia Israel itu adalah termasuk ini Raja Kores ini. Tetapi luar biasa, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Karena orang yang dipakai Tuhan itu tidak asal-asalan, saudaraku. Karena apa? Orang Kristen biar sudah Kristen, ya, tapi susah dibimbing Tuhan, susah digembalakan Tuhan, susah diarahkan oleh Tuhan. Tapi Kores ini, inilah makanya saya katakan, saya sangat terberkati melihat dia. Dan Tuhan itu tidak sembarang mengurapi orang. Tapi ini boleh kita katakan kalau secara keberadaan posisi keagamannya dia orang kafir, tapi diurapi oleh Tuhan. Ini saudaraku, artinya dia bukan umat Tuhan, dia bukan Yahudi, dia bukan orang Kristen, tapi hidupnya ada dalam Tuhan. Banyak orang Kristen, udah Kristen beragama, tapi hidupnya di luar Tuhan. Ini yang bikin bingung, saudaraku. Ya, tapi kita harus semakin menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ini saja sedang kita pelajari. Kores ini bisa diurapi Tuhan. Karena diurapi Tuhan itu tidak boleh, saudaraku, hati yang keras. Ya, harus hati yang benar-benar lembut baru bisa diurapi oleh Tuhan. Karena pengurapan itu adalah bagi orang yang sungguh-sungguh ada penyerahan kepada Tuhan, yang hatinya tidak melawan kepada Tuhan, yang hatinya lembut. Biarlah kita memiliki hati yang seperti itu, saudaraku. Ini diberkati Tuhan. Daripada sudah namanya Kristen, sudah namanya juga pelayan, sudah namanya lagi macam-macam, pendeta bisa, pastor, purus, macam-macam lagi, bisop. Nah, ini. Tapi tidak bisa dibimbing oleh Tuhan. Jadi Raja Kores ini, Tuhan juga berkata, dia juga adalah hambaku. Dan dia itu, saudaraku, pengikut yang baik. Biarlah kita jadi pengikut yang baik. Karena di sini firman Tuhan, aku
aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan sering sekali kalau kita ini masih membelot ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, dan kadang-kadang Tuhan sudah berjalan kemana, kita masih kemana. Ini sudah itu. Tapi kalau yang diurap, yang diberkati oleh Tuhan, harus sampai tetap memandang Tuhan dan mengikut Dia, sehingga terjadilah aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Jadi masalah-masalah yang hebat ini, keadaan di akhir zaman ini, kalau bukan Tuhan di depan kita, ya gunung yang tetap gunung, ya gunung-gunung percobaan, gunung kesusahan. Jadi kalau Tuhan tidak mau menghancurkan, dia tetap di depan kita, saudara. Jadi artinya harus tetap kita mengikut Tuhan. Jangan nyimpang kiri kanan. Haleluya, saudara. Oh, Tuhan berkati semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, begitu. Ya, sesuai dengan hidupnya. Hidup bapak-bapak ada sendiri lah, sudah. Hidup remaja ada sendiri. Tapi biar remaja juga dianggap masih kuat. Ya, tulang-tulangnya masih lentur. Ya, ototnya masih lemas. Tapi kalau bukan Tuhan di depan kita, kita tidak mampu menghadapi gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung kesusahan. Itu sebabnya setia kepada Tuhan. Apapun itu semua, biar bersama Tuhan. Ku lewati semua anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini bukan cuma untuk bapak-bapak ibu, tapi juga muda-mudi, remaja-remaja semua ya. Sekolah minggu juga ada, sekolah minggu mana? Enggak ada ya, enggak apa-apa. Nah, tapi pokoknya semua deh. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Ini pintu-pintu tembaga, artinya tembaga itu ya menutup kepada penghukuman, karena tembaga itu berbicara dengan penghukuman. Jadi kalau disebutkan langit itu menjadi tembaga, nggak ada lagi turun berkat. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara-saudaraku, kira-kira di mana ini harta yang terpendam? Jangan nanti semua yang gunung-gunung di traktor, saudara. Ya, harta yang terpendam adalah Yerusalem baru, yang terbuat dari segala permata, emas tulen. Ini saudaraku. Tapi untuk masuk di situ tidak ada sedikit pun noda. Itu sebabnya inilah harus pergumulan kita, supaya Tuhan bimbing kita, supaya Tuhan memampukan kita. Sebab kalau Tuhan yang menolong, membimbing kita dan memampukan kita, sesulit apapun tidak ada yang tertutup bagi kita, karena Tuhan mampu dalam semuanya. Itu sebabnya kalau memang hati yang lembut, ya itu saudara-saudaraku, Tuhan sanggup memberkati. Kalau saya perhatikan, ya ini kan harus dipadu juga dengan sejarahnya. Raja Kores ini bukan raja yang bengis, baik saudaraku, termasuklah ini netral. Mungkin Gus Dur mengarah-arah ke situ. Tidak suka berperang, dia tidak suka orang lain susah. Jadi begitu ini Raja Kores ini.
Makanya Tuhan berkata, biarpun dia bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi Tuhan bilang hambaku. Karena Tuhan lihat dalam dia itu ada lemah lembut. Jadi kita tidak keras. Sering sekali saudaraku hati keras. Biar dia dengarkan firman Tuhan berlama-lama pun. Ibaratnya mau nanam kemiri. Itu kan keras itu awalnya. Kulitnya, tapi bisa saudaraku tembus kalau dia mau numpuk. Hebat itu saya juga perhatikan saudara-saudaraku. Jadi ada banyak orang lebih keras dari kemiri. Tapi kalau saya boleh memperhatikan Kores ini, dia hati yang lembut. Sampai kepada raja-raja yang dia kalahkan itu seperti, dan tadi kan saya katakan raja yang pertama menguasai membuang bangsa Israel itu adalah Babil. Jadi walaupun Babil ini dikalahkan oleh Raja Kores, itu enggak langsung ditangkap, keluar kamu, pindah kamu ini, masih boleh di situ saudaraku. Tapi harus takluk kepada Raja Kores, begitu saudaraku, ya. Sehingga luar biasa. Dan Raja Kores ini dipakai oleh Tuhan. Jadi orang yang dipakai Tuhan jangan keras hati, saudaraku. Nggak bisa. Harus hati yang terarah kepada Tuhan, hati yang tidak ada kekerasan, supel hatinya itu, begitu saudara-saudaraku. Makanya kita jangan pakai musuh-musuhan. Haleluya. Jangan ada, aku dah kalau lihat ini dong benci aku. Lihat mukanya dulu benci aku. Jangan pakai ada benci-benci saudaraku. Kalau masih ada benci nggak boleh masuk Yerusalem baru. Di situ semua mengasihi. Di situ semua seiras menyatu semua anak-anak Tuhan. Hanya memuliakan Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi sekarang ini kita ini cuma belajar saudaraku. Mengasihi semua. Ya. Kalaupun ada tadinya kurang cocok awal, nanti kalau ke Yerusalem baru pokoknya nggak ada itu semua. Makanya nggak ada yang lain yang dipakai Tuhan Raja Kores ini. Menyatu saudaraku. Ya. Orang sendiri kalian aja nggak langsung, oh tidur cedonok kok. Ada badak kayak apa yang kutuk. Gitu. Dari nggak pakai begitu-begitu saudaraku. Hati yang lemah lembut. Amin. Tapi kadang-kadang buru-buru sama teman, sama satu aja, satu diri sendiri. Kalau suami istri itu 2 atau 3. Suami istri masing-masing di dosa juga. Semoga tidak ada yang begitu. Kita berdoa biar Tuhan tolong. Aku nggak minggu, ini keceplosan ini mulutku nggak tahu. Aku nggak sengaja tidak. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, memang raja apa tadi? Kores. Itu saudaraku, biarpun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, bukan orang pertama, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang dia hambanya. Dan saya perhatikan orang yang dia taklukkan itu, dah langsung begitu dihancurin. Makanya kalau ya orang Babil itu masih ada di kerajaan itu saudaraku, nggak dilarang, nggak diapa, tapi mereka takluk kepada Raja Kores. Begitulah. Bagaimana Raja Kores dipakai Tuhan? Satu masih di sini apa yang kita baca ayat 2 itu tadi, ya, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Jadi pengiringan yang baik. Kita semoga tidak pengiringan kita mampak-mampak. Sebab kalau kita nggak mau ikut,
Udah jauh dia, nanti nggak lihat lagi, bisa keliru kita, saudaraku. Jadi usahakan jarak, jangan sampai jauh. Nanti kalau nggak lihat lagi, nggak tahu kemana lagi, bingung. Nah, jadi keliru, nanti banyak Kristen yang keliru. Jangan bingung, sana bingung, sini bingung, semua bingung. Jadi kita nggak boleh ada yang bingung. Karena harus apa? Tetap mengikut Tuhan dengan dekat-dekat. Murid-murid Tuhan yang paling dekat siapa? Yohanes. Yohanes itu sampai disebutkan bersandar di dada Yesus. Dia yang berpengalaman lebih lama sampai dia menulis kitab Wahyu. Wahyu Allah, wahyu Yesus diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepada hamba-hambanya, dan malaikat-malaikat juga, malaikat dia jemaat dan kepada jemaat, dan juga kepada seluruh dunia melalui firman Tuhan, Alkitab yang tertulis. Haleluya. Ini saudaraku, kalau kita nggak mau dekat-dekat, keliru saudaraku. Nggak tahu nanti kemana arahnya, udah pergi dia. Iya, gitu kalau dalam perjalanan. Nah, harus ikuti terus. Kiranya Tuhan tolong kita setia terus. Nah, kalau saya perhatikan, kita ini harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan, jangan kebiasaan, jangan semaunya sendiri. Kalau saya perhatikan, Yesaya pasal yang ke-44, kita mau baca dulu ayat 22. Dosa Israel diampuni. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Apa artinya? Tidak boleh mengiring Tuhan itu enak di kita saja. Biar sampai bersusah-susah, tetap setia iring Yesus. Ini jadi sudah ada usaha. Seringkali kalau enak-enak saya mau. Tapi Tuhan tidak hanya melihat itu. Tuhan berkata, mari kita baca bersama ya, ayat 22, 1, 2, 3. Oh, apa 3 ya? Ya, saya salah lihat pasalnya dari bawah. Oke. Apa 3 ayat 22, 1, 2, 3. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Jadi artinya harus bergumul bersungguh-sungguh. Haleluya. Artinya begini. Biar dimakan nyamuk harus sedang sedia. Contoh, jangan nanti banyak nyamuk nggak mau. Itu nggak mau bersusah-susah. Jadi mau apapun dimakan nyamuk juga, tapi kita nggak rasa sakit. Harus sampai ada kelihatan usaha yang bersungguh-sungguh. Semoga Tuhan tolong kita. Haleluya. Untuk kerja itu jangankan ya cari kerjaan surga. Dulu nama saya bilang gini, kamu nggak boleh buang-buang nasi. Marpi rohi di tanggurung asa rohi idahani. Ngerti artinya? Iya, sampai katanya nyamuk itu bertelur di punggungnya, marbabu, marsuan. Apa itu pokoknya begitulah. Iya, saya sudah pernah mengerjakan 1/2 hektar itu sendiri. Itu pengalaman pribadi saya mengikut Tuhan ini, saudara-saudaraku. Jadi ada banyaklah pengalaman, langsung ngerti saya apa katakannya gitu. Semuanya baik, saudaraku. Makanya semualah berpengalaman lah. Biar bersusah-susah jangan langsung lari, saudaraku. Ya, Tuhan melihat itu dan Tuhan senang kalau itu ada pada kita.
Yesus saja bukan karena dosanya. Dia karena kita manusia. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dan sebagai hamba bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, setia sampai mati. Semoga Tuhan tolong kita, saudaraku. Sungguh engkau tidak memanggil aku, Yakub. Itu artinya orang sebenarnya pilihan yang keluarga Tuhan. Tapi kalau Kores tadi bukan siapa-siapa. Tapi hidup yang bersusah-susah itu ada pada Kores, saudaraku, karena dia bisa mengikuti caranya Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengikuti cara Tuhan, jangan biasa-biasa, saudaraku. Sudah harus ada tanda kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Semakin ini besar, semakin besarlah upah kita dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan tidak akan mungkin enak-enak begitu saja. Jalannya bukan begitu. Ya, Tuhan tahu, saudaraku. Makanya diajar ini Yakub, keluarga Tuhan ini. Dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Mau sekolah, mau kuliah, kalau hanya mau enak-enak, tak bisa dong. Jadi bila sudah pengen tidur tapi belum selesai tugas, biar sampai matanya berair-berair, masih lanjut aja terus. Betul begini, yang bersungguh-sungguh tapi kalau yang main-main, alah, nah, masa bodoh. Nanti nggak tahu ijazahnya palsu atau ribu. Kalau udah ijazah palsu, ini saudaraku. Tapi kalau ini benar-benar dari keringat sendiri, itu untuk dapat ijazah itu juga itu bersusah-susah. Betul salah? Betul ya? Iya, harus bersungguh-sungguh. Nah, harus dapat ijazah aja sudah dapat kerja di bumi ini. Apalagi kalau kita masuk Yerusalem baru, harus bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Bila Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Ya, ini saudara-saudaraku, di dalam semuanya engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberkati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahkan engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tapi engkau memberkati aku dengan dosamu. Nah, ini malah diberkati dengan dosa. Tapi yang menyenangkan Tuhan, dia tidak melakukan. Ini saudaraku, ya, koreksi daripada Tuhan supaya kita ya tidak hanya ya berenak-enak begitu saja, tapi bila perlu kita berani mengasihi Tuhan seperti Yesus mengasihi kita. Dia tinggalkan tempatnya di surga. Kalau bahasa Batak, Tuhan Istulu ayat 10:6. Pola do bileo nana sasadei. Anak-anak sasadei begitu, saudaraku. Anaknya yang satu-satunya diberikan bagi dunia ini. Bukan menanggung dosanya, tapi menanggung dosa kita. Haleluya. Kalau kita bisa melihat ini, itu, dan kita mengikut, baru bisa mengerti apa artinya bersusah-susah itu tadi. Ya, jadi kalau Yesus di depan, kita lihat apa yang dia lakukan. Allah Bapa itu memberikan anaknya, Yesus itu memberikan jiwanya sendiri. Itu
itulah ukuran bagaimana kasih saudara-saudaraku. Tuhan sudah mengasihi kita, biar kita mengasihi dia juga. Nah, ini namanya kita memandang dia, saudara-saudaraku. Engkau tidak membeli tebu wangi. Jadi ini bukan tebu seperti kita ini ya. Ada yang sebagian termasuk enak, termasuk wangi. Dengan orang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Saudara-saudaraku, biarlah kita berjuang untuk kita semakin masuk dalam kebenaran kekudusan. Itu harus semakin terjadi perjuangan kita. Kiranya Tuhan tolong kita dalam kemurahan ini, saudara-saudaraku. Karena nanti kalau endingnya itu ke Yerusalem baru itu adalah tidak boleh ada sedikit noda pun. Haleluya. Kalau surga sudah ternoda, dosanya siapa? Lucifer dan malaikat-malaikat berdosa. Banyak saudara-saudaraku. Itu. Tapi kita kan tidak ada tertulis nanti kita ke surga. Tapi kita nanti akan masuk ke Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kalau orang belum melihat, kalau kita melihat, ya memang harus begitu, saudaraku. Ya, jadi itu sebabnya di surga itu juga jangankan dosa, perang juga ada. Itu lebih salah. Ya, kita baca. Wahyu 2. Iya, 12, oke. Ayat 6, 7 boleh. Naga dikalahkan. Iya. Ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya. Jadi peperangan itu di surga, saudaraku. Tetapi endingnya itu nanti Allah turun dari surga bersama dengan Yerusalem baru. Haleluya. Nah, itu yang kita sering baca Wahyu pasal 21. Dan itulah nanti seterusnya. Banyak belum memperhatikan, tapi kita harus memperhatikan. Jadi kita ini seperti sudah melihat Yesus itu di mana, atau Tuhan itu di mana, baru kita ikut. Haleluya. Dan Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada kita, dan kita ikut, dan kita tidak akan salah, saudara. Nah, baca lagi Wahyu 21. Ayo, biar pas kita lihat. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem yang baru. Turun dari sorga. Namanya aja kota yang kudus, tidak ada dosa. Terus. Dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya, jadi itu di Yerusalem baru. Penutup Alkitab kita itu adalah Wahyu 21 dan 22. Sudah itu semuanya sudah selesai.
Dan sebagai penutup itu adalah Yerusalem baru. Ini. Tapi saudaraku, banyak orang Kristen jangan baca kitab Wahyu. Padahal dalam pembukaan kitab Wahyu harus dibaca karena waktunya sudah dekat. Sudah singkat, saudaraku. Itu sebabnya banyak ini orang Kristen diburu-buruin. Lagi kalau kita baca, kenapa memang? Orang tidak pernah gila baca Alkitab. Kalau gila baca Alkitab, itu berguru namanya. Dipakai itu cari ilmu. Itu salah kaprah. Bisa gila memang. Tapi kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan dirinya. Ini saudara caranya kita. Itu sebabnya nanti kalau kita semakin membaca kitab Wahyu itu, maka yang terjadi bagi kita adalah sebagai orang Israel yang dibebaskan melalui perjuangan daripada Raja Kores. Itu dalam kitab Esra pasal 1. Nah, kita baca lagi dulu ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia. Nah, ini yang kedua menguasai Israel. Karena yang satu tadi adalah Babel. Tuhan menggerakkan hati Kores. Nah, ini kalau hati yang keras mana bisa digerakkan. Makanya hati kita jangan hati yang keras. Tapi hati lembut. mereka yang ngomong, jangan beri kami hati keras. Hati keras. Nah, di apa itu kan? Mereka orang Nias kalau ada di sini nggak terlalu banyak, dia bilang es. Jadi bilang hati keras, hati keras. Bilang teh juga kurang mereka. Aku udah temani jadi hati lembu dia bilang. Nah, jadi jangan beri hati keras, tapi berilah hati lembu. Tapi bukan itu maksudnya. Jangan biarkan kami dalam hati keras, tapi biarlah hati kami hati yang lembut. Itu baru bisa. Esra pasal 1 dari ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Bisa digerakkan Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Saudara-saudaraku, kita sudah selalu dengar firman Tuhan. Harus semakin baik kehidupan kita ini, kiranya Tuhan tolong kita. Jangan terus-terus sama, saudaraku. Orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, kalaupun dia tidak mengutamakan, wah kan orang mengutamakan, aku Kristen, KTP-ku ini, aku Kristen, jabatanku ini semua jabatanku. Itu banyak orang Kristen, tapi perilakunya tidak. Ini enggak bagus, saudaraku. Daripada ini bagusan ini Raja Kores, enggak disebut Kristen dan disebut jabatan apa, imam atau apa, enggak ada. Tapi dia memang orang Persia. Tapi Tuhan bisa menggerakkan hatinya dan Tuhan bisa memakai dia. Dan semua kepada ya kehendak Allah, saudaraku. Ini hebat ini Raja ini. Kalau hati kita terarah kepada Tuhan, Allah itu sangat mudah memberkati. Ya, yang sekolah, yang apa semua, yang kuliah semua, Tuhan itu mudah memberkati. Ya, sebabnya kalau semakin baik mengikut Tuhan dan ya baik di rumah semuanya seru-seru. Kalau nanti juga ya nilainya bagus-bagus, haleluya. Nah, dapat kerjanya juga gampang.
Belum juga nih, apa, selesai kuliah udah ditawari kerja. Orang susah-susah cari kerja. Tapi kalau yang diberkati oleh Tuhan, tidak usah susah-susah cari kerja. Tuhan buka semuanya. Karena ini kita baca. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Segala sesuatu. Yakin? Amin. Semoga terjadi bagi kita semua. Tuhan semua memberkati. Beginilah perintah. Sama kita baca biar bagus. Ayat 2 sekarang ya. 1, 2, 3. Beginilah perintah Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah Subhanahu yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yerusalem. Ya, asal mau kita saudaraku kepada kehendak Allah, Tuhan bisa melengkapi semua. Ini luar biasa. Jadi maksudnya Tuhan dia pembangunan bait Allah, tapi Tuhan berikan dunia bagi Raja Kores. Dikuasai Babel yang tadinya hebat, wah nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan yang berperang untuk anak-anak yang dikasihinya. Jadi nggak ada artinya Babel itu habis hancur. Kalau secara kekuatan sebenarnya Kores ini nggak berimbang. Mereka itu nggak terlalu besar, saudaraku. Tapi dalam berkat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan berkata, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Bukan dia bilang aku remuk, dia berperang, tapi dia tahu itu adalah dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu Raja Kores, saudaraku. Tidak dia berkata ini, ayalani guguk pulun, nalani malu pulun. Bulat PHP mau nalani guguk pulun. Kalau kita hidup, kalau kita boleh makan, itu anugerah Tuhan. Walaupun kita yang kerja. Ya kalau Tuhan nggak buka jalan. Tapi kalau Tuhan buka jalan, ya seperti tadi. Masih kuliah udah ditawari kerja. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Kita umat siapa ini? Umat Tuhan. Allah menyertai kita. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Ini artinya kita mengarah ke rumah Tuhan di Yerusalem baru. Ini adalah sebagai nubuatannya, saudaraku. Ini Kores adalah jasmani, kita adalah yang rohani. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu sebabnya bisa dipakai Tuhan, bisa hidup berkenan kepada Tuhan, bisa senantiasa setia mengikut Tuhan. Itu harus ada pada kita. 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi kalau kita selalu mengarah kepada kehendak Tuhan, untuk Yerusalem baru, artinya kerinduan kita untuk hidup yang kekal itu, Tuhan sanggup menggerakkan sekitar kita ini semua menjadi pendukung bagi kita. Haleluya. Jadi ini sebenarnya kita juga kan orang-orang ini pendukung kita juga semuanya, saudara-saudara itu ya. Iya. Kalau kita nggak digangguin juga, kita juga dijagai, disapangi semuanya. Makanya saudaraku, nggak ada artinya itu 5.000, kasih aja 2.000. Sebenarnya 2.000 ya. 2.000 ya.
Ya udah kasih aja, ngapain susah-susah itu. Gara-gara itu jangan tercemar kita ini. Nanti bukan anak Tuhan yang terberkati lagi. Nanti sempat dia, wah kalau itu dari Manik itu padil-padil itu. Aku sudah sombong. Tidak hukum lagi katanya. Semoga itu tidak ada. Apa artinya 2000? Pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Belum bersusah-susah itu artinya. Apa susahnya? Tadi harus sampai bersusah-susah. Ya. Maka berkemaslah kepada kepala kaum keluarga orang Yehuda. Ini ayat 5. Dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi kita ini semua harus kepada pembangunan rumah Tuhan. Dan itu artinya dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini harus semakin kita lihat tinggal tabiat-tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini pergumulan kita, saudara-saudaraku. Haleluya. Sehingga di dalam masa-masa yang Tuhan berikan ini, ada ibadah kita itu mengikut Tuhan namanya, ya kita dengarkan firman Tuhan, harus kita juga semakin diperbaiki. Jangan biasa-biasa. Karena nanti kalau mereka sudah pulang, saudaraku, mereka mulai bangun, maka bait Allah itu terus berkembang. Jadi bait Allah yang rohani untuk sekarang, dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ini saudara-saudaraku yang harus terjadi pembangunan bagi kita. Jadi tabiat-tabiat ini harus semakin diperbaiki. Haleluya. Hati yang keras jangan lagi, saudaraku. Jadi kita ini harus mudah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia, menakutkan hatiku, tenang teduh tiap langkahku. Tuhan yang tinggi dan dalam diriku dihentaknya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Yerusalem baru. Yerusalem baru. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, mari semua kita ini bergumul, dan bergumulnya harus bersungguh-sungguh, supaya setiap saat kita lihat semakin baik dalam semuanya. Kita sesama, mulai dari yang paling dekat, ya, suami istri, ya, kiranya Tuhan tolong itu pergumulan kita. Jangan basung bumasung nih, lomong. Jangan, saudaraku. Jangan main biarkan. Kita berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Memang saudaraku bukan gampang. Memperbaiki yang rusak itu bukan gampang. Tapi itulah. Nah, ini Raja Kores saja dipakai oleh Tuhan sampai membangun rumah Tuhan. Itu artinya membangun kerohanian kita sebagai rumah Tuhan. Tadi mau dibaca, ya bacalah 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Jadi kita adalah bait Allah. Artinya harus semakin baik, saudaraku.
Baru nanti kalau sudah di rumah tangga kita, suami istri, ya anak-anak, kalau ada mertua, yang punya mertua, bersyukurlah. Jangan anggap itu lawan, saudaraku. Itu semua adalah tanggung jawab kita membangun, saudara-saudaraku. Haleluya. Ini pembangunan, saudaraku. Bukan orang lain disuruh, kita. Ya, kalau mau. Makanya Raja Kores saja bukan orang Israel, bukan siapa-siapa, tapi bisa dipakai Tuhan. Masa kita yang gak mau, saudaraku? Udah lama kita ikut Tuhan. Amin. Nah, habis itu nanti dari suami istri ke anak-anak, ke mertua masih yang ada di rumah, baru nanti ya. Kalau luar itu, yang pertama saudaraku adalah teman di dalam Tuhan. Haleluya. Sesama jemaat Tuhan, berusahalah. Amin. Iya, saudara-saudara, harus semakin baiklah. Ini bukan perintah dari manusia ataupun boleh bilang pendeta atau gembala, enggak. Ini adalah dari Tuhan sendiri. Kores pembangunan rumah Allah, arti rumah Allah itu adalah manusia yang rohani. Harus semakin baik semua saudara-saudara. Ya, sehingga ya semua nanti Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Tuhan rubah semua. Jadi bangsa Israel itu sampai yang di samping-sampingnya itu, ya untuk pembangunan bait Allah itu Tuhan gerakkan semuanya. Jadi kita baca itu ayat 5 ya. 4. Setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah. Jadi kalau kita membangun rumah Allah, nanti sekitar-sekitar semuanya juga bisa dipakai Tuhan dengan heran yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Artinya saudaraku, untuk kita sekarang, kitanya itu harus kita koreksi. Mana-mana yang belum terjamah oleh pekerjaan roh Tuhan, mengubah sampai kita nanti tidak ditolak masuk di Yerusalem baru. Itu pembangunan kita sekarang, saudara-saudaraku. Ya, makanya seperti hatinya Kores itu yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mengambil, ya, banyak orang kan asal sudah dianggap jabatan, dipanggil pandita nami, besok nami segala. Ini saudara, tapi isinya kosong. Buat apalah? Enggak pun kita dipanggil apa-apa, tapi di hadapan Tuhan kita layak, saudara. Ini sangat baik. Raja Kores ini tidak disebut rohaniawan, tapi bisa saudaraku dipakai, digerakkan, mulai dari menghancurkan ataupun supaya hati penjajahan dari Raja Babel itu dilenyapkan dan bangsa Israel boleh dilepaskan kembali bangun bait Allah. Itulah Raja Kores, luar biasa saudara. Maka berkemaslah kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin serta para imam Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi sekarang kita harus ambil kesimpulan.
Tuhan tolong. Hanya oleh kemurahan-Mu, tapi oleh kemurahan-Mu semua pasti bisa baik. Inilah sekarang saudaraku, Tuhan mau menjadikan kita kores-kores di akhir zaman. Hati yang terbuka, hati yang mengikut, hati yang setia, hati yang tergerak kepada segala rencana kehendak Tuhan. Tidak ada kekerasan. Mari kita mau bernyanyi. Kemurahan-Mu lebih